Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian semua. Perkenalkan kami Abdurrahman Simanjuntak, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Dirgantara Mahakal Surya Dharma. Video ini kami buat sebagai tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dibimbing oleh Ibu Insinyur Peniarsih MMSI. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, kelompok 2, yaitu sebuah aplikasi yang bernama SIM Inventory, yaitu Sistem Manajemen Inventory Aset dan Persediaan. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dengan menerapkan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. Sebelum masuk ke demo aplikasinya, kami ingin menjelaskan dulu latar belakang kenapa proyek ini dibuat. Di berbagai banyak instansi, baik itu kantor pemerintahan, perusahaan maupun sekolah-sekolah, pengelolaan aset barang itu dan persediaan itu masih sering dilakukan secara manual. Entah itu pakai buku catatan, atau juga paling modern pakai Microsoft Excel. Masalahnya, cara manual ini punya banyak kelemahan. Misalnya, tidak ada histori yang jelas kapan barang itu masuk, pindah, atau sudah rusak, atau masih baik, dalam kondisi baik untuk digunakan. Kemudian, sulit memantau di mana saja lokasi aset itu berada. Tidak ada peringatan otomatis kalau stok barang persediaan itu sudah menipis ataupun sudah habis. Dan yang paling sering terjadi, laporan kepada pimpinan menjadi lambat karena harus merekap manual secara satu persatu. Dari permasalahan itulah, kelompok kami membuat aplikasi sistem manajemen inventory aset persediaan ini supaya proses pencatatan, monitoring, dan pelaporan aset menjadi lebih cepat, akurat, dan bisa diakses kapanpun, dimanapun melalui web browser. Sekarang kami akan tunjukkan teknologi apa saja yang kami pakai di balik aplikasi ini. Di sini kita akan buka halaman developer PHP yang ada juga pada aplikasi ini. Terlihat teknologi yang digunakan. Teknologi yang kami gunakan adalah PHP native, yaitu sebagai bahasa pemrograman utama tanpa menggunakan framework agar kami benar-benar memahami konsep dasarnya. Kemudian MySQL sebagai database untuk menyimpan seluruh data. Bootstrap 5 adalah untuk tampilan antarmuka atau interface yang responsif. JavaScript, data tables, dan ChatJS untuk tabel interaktif dan grafik statistik. PDO and bcrypt adalah untuk keamanan, agar data aman dari serangan SQL injection dan password yang tersimpan dalam bentuk enkripsi. PDO, PHP, data object, bcrypt. Kita lihat dalam database. Nah, di sini untuk struktur usernya kami buat ada dalam bentuk 3 role sebagai admin, administrator, operator gudang, dan viewer. Yang kami maksud dalam bentuk bcrypt ini adalah password yang dienkripsikan. Dia dalam bentuk enkripsi, bukan dalam bentuk huruf atau angka. Jadi data akan aman dari serangan SQL injection dan tidak terlihat jelas untuk passwordnya dari segi PHP data object dan bcrypt. Kembali ke halaman developer PHP. Di halaman ini kami cantumkan juga kami sebagai ketua kelompok 2 adalah Abdurrahman Simanjuntak. Kemudian ini adalah anggota kelompok kami, Aldo Asila Herlambang, Sureja Aditya, Muhammad Ahri, Abdi Wibowo, Helmi Fajar Wiratama, dan ini adalah dosen pembimbing kami mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu Ibu Insinyur Peniarsih MMSI. Jadi beliau yang mengajar kami dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek, program studi sistem informasi, dan di sini juga terlihat jelas kami cantumkan total file PHP yang kami buat dalam 24 file PHP yang terpisah. Karena ini adalah tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek, kami juga ingin menjelaskan sedikit bagaimana konsep PBO yang kami terapkan di dalam kode aplikasi ini. Yang pertama adalah encapsulation atau enkapsulasi. Di sini kami membuat satu kelas, yaitu kelas database, yang isinya menyembunyikan detail teknis koneksi ke MySQL. Jadi halaman-halaman lain tidak perlu tahu bagaimana caranya connect ke database. Mereka cukup dipanggil dengan metode fetch all atau insert saja. Yang kedua adalah singleton pattern, satu koneksi untuk semua. Artinya,
Sepanjang aplikasi berjalan, hanya ada satu koneksi database yang dibuat dan tidak berulang-ulang. Ini membuat aplikasi menjadi lebih efisien dan tidak membebani server. Yang ketiga adalah abstraction. Semua logika untuk login, jadi cek hak akses user dan fungsi-fungsi pembantu lainnya, saya kumpulkan di satu file terpisah bernama alt.php. Jadi kode di halaman lain jadi lebih ringkas dan rapi. Kami kumpulkan di include untuk koneksi, untuk transaksi utama, yaitu yang berupa create, read, update, and delete, kami taruh di bagian page, folder page. Ini adalah filenya untuk foto-foto atau yang menjadi background untuk foto di dalam aplikasi kami taruh di bagian folder aset. Jadi untuk filenya kelihatan lebih tersusun rapi dan tidak bercampur aduk semua. Jadi yang terakhir kami menerapkan prinsip modularitas, di mana setiap file PHP yang terpisah berdasarkan satu fungsi saja. Jadi ada file khusus untuk halaman barang, file khusus untuk transaksi masuk, file khusus untuk laporan, dan kemudian file khusus untuk transaksi keluar, monitoring lokasi, kategori, cek stok rendah, dan detail barang di setiap yang telah diinput pada aplikasi SIM Inventory ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam demo aplikasi kami, SIM Inventory. Sebelum masuk ke halaman login, kita masuk dulu ke halaman landing page kami, landing PHP. Di sini diterangkan bahwa SIM Inventory kami bahwa merupakan platform terintegrasi untuk monitoring pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan aset dan tersedia. Di bagian putarnya, paling bawah, ada tertera tujuan dari aplikasi ini dibangun. Monitoring, pemantauan lokasi dan kondisi aset secara real time di seluruh instansi. Stok rendah, sistem peringatan otomatis saat persediaan mereka di batas minimum. Pelaporan, rekap transaksi dan kondisi aset siap diekspor ke format PDF. Mutasi dan perbaikan, pencatatan perpindahan lokasi dan perubahan kondisi aset secara akurat. Setelah itu kita masuk ke halaman login. Di sini user yang kami bangun ada 3 role. Sebagai administrator, operator gudang, kelompok kami kelompok 2, dan administrator admin, kami sebagai admin, dan sebagai viewer. Kita masukkan untuk username-nya, kelompok 2, kemudian password-nya. Setelah itu kita klik masuk. Setelah masuk, inilah tampilan dari dashboard aplikasi SIM Inventory kami. Ada widget untuk total item barang, total nilai inventory, transaksi hari ini, dan lokasi yang tersedia. Sebagaimana tadi kami terangkan bahwa di aplikasi kami menggunakan data table dan chart.js, yaitu yang menunjukkan data grafik dari data-data yang diinput pada aplikasi SIM Inventory ini. Di bagian bawah dari grafik ada transaksi terbaru. Dan ada peringatan untuk stok yang menipis. Di sini ada notifikasi untuk stok menipis. Top 5 stok terbanyak. Kemudian tren transaksi 30 hari terakhir pada setiap bulan. Nah, Google ini adalah menampilkan menu-menu untuk data barang, kategori, lokasi, transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, mutasi maupun perbaikan, monitoring lokasi dan kondisi, stok rendah, laporan, riwayat transaksi, itu riwayat setiap transaksi yang kita lakukan. Kemudian halaman developer, halaman yang sudah kami jelaskan pada awal kami presentasi tadi. Sekarang kami akan tunjukkan fitur group, create, read, update, dan delete yang merupakan fondasi utama dari setiap aplikasi pengolahan data. Ini adalah halaman data barang. Halaman data barang. Jadi, pada halaman data barang ini, data-data ini didapatkan ketika kita melakukan transaksi
barang masuk. Transaksi yang kita lakukan di sini, apabila kita merekam sebuah barang yang masuk, maka perekaman itu akan tampil di data barang yang berada di page data barang PHP, di halaman data barang ini. Di sini ada juga kolom cari barang. Dapat kita filter untuk aset-aset apa saja yang mau kita tampilkan. Nah, sebelum itu, di kategori, kami kelompokkan ada 2 tipe barang, yaitu aset dan persediaan. Kenapa kami kelompokkan? Karena barang-barang yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, itu kami kelompokkan aset. Sedangkan persediaan, itu adalah barang-barang yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun, yaitu seperti ATK, alat tulis kantor, yang dipergunakan, dia habis pakai, dan juga bahan-bahan kebersihan. Sedangkan aset, ada 4 kelompok juga lagi yang kami bagi lagi, yaitu alat angkutan bermotor, seperti kendaraan dinas kalau misalnya di instansi pemerintahan. Kemudian ada aset tidak berwujud yang merupakan software aplikasi maupun lisensi, ataupun antivirus. Kemudian ada peralatan khusus non-TIK, yaitu yang berupa meja kursi, lemari, ya alat sintor, alat inventaris kantor. Kemudian peralatan khusus TIK, yang merupakan hardware komputer dan peripheral. Jadi, pembagian dari suatu barang, menurut tipenya ada aset dan persediaan. Makanya kami kelompokkan di sini untuk monitoring barang-barang yang termasuk aset dan monitoring barang-barang yang termasuk persediaan secara spesifik. Setelah itu, lokasi. Nah, barang-barang yang kita input tadi akan disebar ke tiap-tiap lokasi ataupun ruang-ruangan dalam suatu instansi. Misalnya ada ruang meeting, gudang, parkiran, ruang data center, ruang kepala, ruang kerja IT, ruang rapat kerja, ruang server, ataupun ruang workshop untuk perbaikan. Dan bisa juga kita tambah lagi di sini untuk ruang wawancara. Wawancara misalnya di gedung mana, gedung B2, lantai berapa, lantai 6 misalnya, dan ruang ini keterangannya apa, digunakan untuk wawancara penerimaan karyawan baru. Kemudian kita klik simpan. Nah, tampil tadi ruang wawancara yang kita sudah rekam atau kita tambah di halaman lokasi PHP. Kemudian kita masuk ke transaksi masuk. Ini adalah tampilan untuk transaksi masuk PHP. Jika kita ingin menambah suatu barang yang masuk ke dalam sebuah instansi, kita klik form barang masuk. Nah, kita klik tambah barang baru. Barang apa yang baru masuk itu? Misalnya, mesin fotokopi. Mesin fotokopi, dia masuk, dia termasuk aset, tapi di kelompok kategori mana? Yaitu peralatan khusus non-TIK. Satuannya unit, stok minimumnya berapa? Misalnya 3, dan harganya berapa? Misalnya kita isi harganya 5.500.000. Kemudian kita simpan, pilih. Terus kita taruh lokasinya di mana? Kita taruh dulu di gudang sebelum disebarkan. Dan di sini ada kolom untuk asal perolehan itu dari mana? Misalnya dari CV Tunas Mulia. Keterangan tambahan, apakah dia berasal dari pengadaan, berarti ada kontrak jual belinya. Kontrak KJB 089, misalnya MDL Romawi 7 garing 2026. Setelah itu kita klik simpan barang masuk. Nah, di sini mesin fotokopi tadi yang kita baru rekam di form telah tampil di riwayat transaksi masuk. Coba kita lihat di data barang. Dia sudah tampil.
bentuknya. Mesin fotokopi yang baru kita input di transaksi masuk, tampil di data barang aset maupun persediaan. Kenapa di sini statusnya rendah? Karena stok minimumnya adalah 3 unit. Jadi dia berwarna kuning dan notifikasinya di sini statusnya rendah. Harusnya harus di atas, totalnya harus di atas 3. Jika kita di sini adalah pendetailan sebuah barang. Tadi di dalam transaksi masuk belum kita input merek atau tipe dari barang tersebut, misalnya Canon. Dan di sini bisa kita tulis spesifikasi dari barang tersebut dan lokasi defaultnya ditaruh di mana. Setelah itu kita klik simpan. Nah, kode barangnya, tipenya, dan lokasi defaultnya tampil. Jadi pendetailan terhadap suatu barang yang masuk kita detailkan di barang PHP di sini, page barang PHP. Oke, coba kita tambahkan lagi barang masuk untuk misalnya scanner. Scanner dia peralatan personal komputer. Berarti dia masuk aset dan peralatan khusus TIK. Satuannya unit, stok minimumnya misalnya 3. Harganya misalnya 16 juta. Kita simpan, terus kita pilih lokasi gudang, kita klik jumlahnya yang berapa, misalnya ada kita peroleh 12 atau kita belanjakan pembelian barang 12, kemudian kita isi untuk nomor kontraknya, nomor 7, LP, MDL, Romawi 7, paling 2026. Itu totalnya langsung otomatis di total dari harga satuan yang kita input. Kita klik, simpan, barang masuk. Kita lihat di data barang. Nah, scanner yang tersebut tadi yang kita input telah muncul di data barang PHP. Coba kita detailkan. Kita detailkan untuk merek tipenya. Misalnya Epson NTL 2109 untuk jenis tipe dari scanner yang kita input. Tetap lokasinya kita bikin di, coba kita lihat, tapi gudang umum. Nanti untuk spesifikasi dari scanner ini bisa kita input di sini. Terus kita klik simpan. Ya, pendetailan telah kita lakukan. Kemudian kita masuk ke transaksi barang keluar. Nah, di form transaksi atau di page transaksi keluar ini, di sini kita merekam suatu barang yang kita keluarkan dari instansi kita ke instansi lain. Misalnya tadi yang baru kita rekam, scanner. Nah, kita pilih lokasi asalnya dari gudang, muncul stok kondisi dan jumlahnya, itu 12 unit. Berapa yang kita akan transfer keluarkan? Misalnya sejumlah 1. Tanggal untuk transaksi keluarnya. Nah, di sini adalah dasar dari barang yang kita keluarkan dari instansi kita ke instansi yang lain untuk transfer keluar barang. Misalnya kita keluarkan dalam bentuk 400, yaitu bukti pengeluaran barang. BPB garing 01 garing 7 2026 dikeluarkan untuk misalnya PT Timbul Tenggelam. Setelah itu kita klik simpan. Ya, berarti dari 12 scanner yang kita rekam tadi telah keluar 1, sehingga sisanya 11. Telah berkurang 1. Coba kita keluarkan lagi.
Scanner tadi kita keluarkan lagi, pilih lokasi asal. Nah, di sini kan berubah. Tadi 12 unit, sekarang 11 unit. Kita keluarkan satu, berarti dasar pengeluarannya BPB bentuk pengeluaran barang 02 garing 7 garing 2026, terus dikeluarkan ke CV Tunas Jaya misalnya. Setelah itu kita klik simpan barang keluar. Nah, berarti di data barang PHP tinggal 10. Nah, setelah itu kita masuk ke mutasi maupun perbaikan dalam page mutasi PHP. Di sini adalah halaman untuk memindahkan suatu barang dari lokasi, misalnya dari lokasi tadi gudang, kita sebarkan ke ruang kerja IT atau ruang rapat kerja, ruang kepala maupun ruang data center ataupun ruang wawancara. Coba misalnya tadi scanner, lokasi asalnya kan di gudang, tersedia 10, 12 yang diinput tinggal 10 karena kita melakukan transaksi keluar sebanyak 2 unit tadi. Nah, berapa jumlah yang mau dipindahkan ke lokasi tersebut? Misalnya 3. Lokasi tujuannya mana? Ruang kerja IT. Kondisi di lokasi asal tujuan, apakah dia rusak berat, rusak ringan, atau baik? Kondisi baik. Kemudian ini adalah alasan mutasi, adalah untuk mendukung karyawan. Setelah itu kita simpan. Nah, ini adalah riwayat transaksi yang sudah kita lakukan tadi. Dari gudang ke ruang kerja IT. Sementara untuk perbaikan kondisi, dipakai untuk mencatat perubahan kondisi suatu barang, misalnya dari rusak ringan menjadi baik, mungkin setelah diperbaiki oleh para teknisi di ruang workshop. Misalnya kita rekam di sini laptop ataupun PC di ruang kerja IT. Laptop di ruang kerja IT rusak ringan. Terus kita pilih perbaikan mengubah kondisi barang di yang sama, di kondisi barang setelah diperbaiki. Mungkin untuk sudah diperbaiki itu mengganti DDR 4 laptop. Setelah itu kita klik simpan perbaikan dari tadi rusak ringan menjadi baik kembali. Ini adalah hasilnya, data yang telah kita input. Ada satu transaksi mutasi dan kemudian transaksi perbaikan dari kondisi rusak ringan menjadi kondisi baik. Nah, setelah itu kita masuk ke monitoring lokasi dan baik pun kondisi. Di sini, di halaman ini, kita dapat memonitoring barang-barang yang telah diinput itu ditaruh di mana saja dan kondisinya apa saja. Di monitoring lokasi dan kondisi. Setelah itu, di stok rendah, di sini ada pemberitahuan untuk barang apa saja yang memiliki stok rendah, baik itu aset maupun persediaan. Akan diberitakan, akan diberikan notifikasi. Di dalam halaman dashboard juga ada untuk pemberitahuan. Kemudian kita masuk ke dalam halaman laporan PHP. Di sini dapat kita filter untuk laporannya. Laporan transaksi yang ditampilkan maupun laporan stok kondisi. Tanggal awal laporan-laporan yang mau ditampilkan hingga sampai tanggal akhir. Tampilkan semua transaksi, dapat menampilkan hanya laporan transaksi masuk saja, transaksi keluar, mutasi,
dan perbaikan. Setelah itu, kita bisa klik di ekspor PDF. Ini adalah tampilan preview laporan yang diekspor ke PDF. Kita bisa cetak sebagai PDF. Laporan. Bersedia. Oke, kita tutup. Kemudian di halaman riwayat PHP. Ini adalah tampilan seluruh riwayat transaksi yang kita lakukan, yaitu transaksi masuk, transaksi keluar, maupun mutasi dan perbaikan. Tampilannya ada di sini. Dapat kita buat juga sebagai buat laporan, dan juga dapat diekspor ke PDF. Setelah itu, ini adalah tampilan developer. Di sini yang berisi adalah tampilan kami sebagai ketua proyek di aplikasi SIM Inventory ini, anggota kelompoknya, dosen pembimbing kami, kemudian teknologi yang kami gunakan. Terus fitur utama dalam aplikasi ini create, read, update, and delete dalam pengelolaan sebuah data dalam aplikasi SIM Inventory ini. Ini adalah dosen pembimbing kami, mata kuliah pemrograman berorientasi objek, Ibu Insinyur Feni Arsih, MMSI. Informasi aplikasi kami. Jadi informasi aplikasi kami, SIM Inventory versi pertama, pemrograman mata kuliah pemrograman berorientasi objek, Universitas Unsuria, Jakarta, program studi sistem informasi tahun 2026, dan total file yang ada adalah 24 file PHP yang terpisah. Kelompok kami kelompok 2. Itulah sekian presentasi kami yang singkat mengenai aplikasi sistem manajemen inventory aset persediaan ini, di mana aplikasi ini kami bangun sebagai tugas akhir proyek kami mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi aplikasi ini sudah menerapkan konsep CRUD secara lengkap, prinsip-prinsip PBO, pemrograman berorientasi objek seperti encapsulation, enkapsulasi, singleton pattern, dan abstraction, serta dilengkapi dengan fitur monitoring dari seluruh barang dalam setiap instansi. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih terhadap ibu dosen kami yang telah membimbing kami dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini, Ibu Insinyur Feni Arsih, MMSI. Terima kasih Ibu atas pengajaran, atas perhatian, atas segala bimbingan yang Ibu berikan sehingga kami dapat membangun aplikasi sistem manajemen inventory aset persediaan ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak menyenangkan. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.